Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virus dengue. Jadi virus dengue itu merupakan virus yang bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, virus ini ditularkan melalui vektor. Vektornya adalah nyamuk, Aedes aegypti. Pada materi virus dengue kali ini yang akan kita bahas adalah 5 pokok bahasan. Yang pertama itu mengenai struktur, morfologi, dan anatomi dari virus dengue. Yang kedua adalah patogenesis infeksi virus dengue ya, jadi perjalanan penyakitnya. Selanjutnya adalah gejala klinis atau manifest klinisnya yang timbul ketika seorang terkena infeksi virus dengue. Selanjutnya adalah diagnosisnya untuk menentukan apakah orang tersebut terinfeksi dengue atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah pengobatan dan pencegahan untuk infeksi virus dengue. Sekarang kita akan mulai dengan sub bahasan yang pertama, yaitu struktur, morfologi, dan anatomi virus dengue. Jadi virus dengue itu merupakan arbovirus. Kepanjangannya adalah arthropod-borne virus, yang artinya virus yang ditularkan melalui gigitan vektor hewan berbuku-buku atau arthropoda. Contoh hewan berbuku-buku atau arthropoda ini adalah nyamuk. Nah, virus ini masuk dalam famili atau kelompok Flaviviridae, genusnya Flavivirus. Sebelah kanan bisa kita lihat kalau struktur morfologinya virus ini memiliki bentuk yang bulat. Kemudian di sebelah luarnya dia ditutupi oleh envelope. Ya. Envelope ini letaknya di sebelah luar dari protein kapsid virus. Nah, virus dengue ini termasuk dalam virus RNA. Materi genetiknya adalah RNA yang satu untai atau single stranded, sense-nya positif. Ketika virus ini masuk ke dalam host atau agent, maka virus ini akan bereplikasi di dalam sitoplasma hostnya. Nah, macamnya virus dengue ini memiliki 4 serotipe ya. Serotipe itu adalah varietasnya ya, jenisnya. Jadi ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Karena memiliki 4 serotipe inilah yang menyebabkan setiap manusia ya, setiap orang itu memiliki kesempatan terinfeksi dengue maksimal sebanyak 4 kali ya. Karena apa? Karena masing-masing serotipe virus ketika sudah menginfeksi manusia maka akan membentuk antibodi terhadap virus dengue itu, tetapi tidak membentuk antibodi terhadap serotipe dengue yang lainnya. Nah, untuk serotipe yang paling dominan di Indonesia itu adalah serotipe dengue 3 ya. Nah, untuk virus dengue ini ternyata juga mengkode 2 macam protein. Yang pertama ada protein struktural. Protein struktural itu adalah protein yang menjadikan struktur ya atau bentuk dari virus. Contohnya protein yang berfungsi untuk membentuk core ya. Kita bisa lihat di gambar A. Yang C itu adalah protein struktural yang membentuk core. Kemudian ada PRM, premembran dan membran. Jadi ini yang membentuk membrannya si protein. Nah, yang selanjutnya gambar E itu adalah protein struktural yang membentuk envelope. Nah, jadi membentuk struktur dari virus. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah protein non-struktural. Ini yang terlibat dalam metabolisme virus nantinya ketika dia beraplikasi atau bersintesis di dalam sel host. Nah, macam protein non-struktural virus dengue itu ada NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, dan NS5. Nah, ini kita bisa lihat ya di gambar B. Jadi ada protein struktural yang tersusun atas protein C, premembran dan membran dan envelope. Kemudian yang protein non struktural ini yang warna pink itu ada NS1 sampai NS5. Nah, kalau protein struktural dari virus dengue itu adalah
berfungsi untuk membentuk struktur virus, ya, membentuk inti, membentuk membran atau kapsidnya, atau membentuk envelope dari virus. Maka protein non-struktural virus itu terkait dengan proses metabolisme, sintesis, atau replikasi virus. Nah, contohnya adalah pada NS1, ya. NS1 merupakan salah satu contoh protein non-struktural virus dengue. Dia itu fungsinya sampai saat ini belum diketahui dengan pasti, tetapi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa protein ini berperan dalam replikasi RNA virus. Jadi ketika virus mau bereplikasi, maka si protein NS1 inilah yang bekerja. Kemudian untuk NS2 itu ada dua macam, NS2A dan NS2B. Ini berfungsi dalam pemanjangan protein atau poliprotein. Selanjutnya ada NS3. Protein NS3 ini berperan sebagai serin proteinase, yaitu penghancur protein serin. Selanjutnya adalah NS4, berperan pada kompleks replikasi membran RNA. Nah, sedangkan yang NS5 itu berfungsi sebagai petanda, ya, petanda protein dari flavivirus. Jadi yang berfungsi sebagai penanda protein dari virus flavivirus, contohnya ada dengue, ini adalah NS5-nya. Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai struktur morfologi dan anatomi dari virus dengue, sekarang akan kita bahas mengenai patogenesis dari infeksi virus dengue. Nah, sudah dijelaskan dari awal kalau virus ini termasuk kelompok arbovirus, artinya virus yang ditularkan dengan bantuan vektor. Nah, vektor yang digunakan adalah nyamuk Aedes. Macamnya nyamuk Aedes yang digunakan itu ada dua macam, ada Aedes aegypti, yang kedua ada Aedes albopictus. Aedes aegypti itu adalah nyamuk Aedes yang biasanya tinggal di perkotaan, ya, sedangkan Aedes albopictus itu biasanya kita temukan di daerah pedesaan atau hutan-hutan. Nah, apakah semua nyamuk Aedes ini bisa menularkan atau menginfeksi manusia, ya, menyebabkan infeksi dengue? Ternyata jawabannya tidak, ya. Jadi hanya nyamuk Aedes yang betina saja yang di dalamnya sudah mengandung virus dengue saja yang bisa menginfeksi manusia. Sedangkan yang Aedes jantan itu tidak bisa menginfeksi, ya. Karena apa? Karena di dalam air liur nyamuk jantan itu tidak mengandung virus dengue, ya. Yang ada virus dengue-nya itu adalah pada air liur nyamuk betina. Karena apa? Alasannya karena virus dengue ini memerlukan protein darah manusia untuk mematangkan telur-telurnya, ya. Oleh sebab itulah yang memerlukan darah manusia itu adalah yang nyamuk betina, yang berfungsi atau dengan tujuan untuk mematangkan telur-telur nyamuknya. Nah, Aedes aegypti ini termasuk dalam tipikal nyamuk antrofilik, ya. Artinya antro itu manusia, antropofilik itu suka, ya. Jadi dia itu memang tipikal nyamuk yang sukanya hidup di lingkungan yang banyak manusianya, ya. Karena apa? Karena dia butuh darah manusia. Nah, kemudian gimana makannya nyamuk Aedes aegypti jantan? Dia itu memakannya dari sari-sari buah atau sari-sari bunga, nektar, ya. Nah, itu adalah makanan atau minuman dari nyamuk jantan. Nah, pembedaan antara nyamuk Aedes dengan nyamuk yang lain itu pada bagian tubuhnya, biasanya pada bagian kaki, ya, bagian tungkainya, tungkai depan dan tungkai belakang itu ada garis-garisnya, ya, garis putih hitam. Nah, ini adalah ciri spesifik dari nyamuk Aedes. Kemudian posisinya ketika dia hinggap, posisinya itu sejajar, ya, tubuhnya itu sejajar. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan atas. Kalau nyamuk Anopheles, ya, yang menjadi vektor penyakit malaria, dia itu kalau posisi hinggapnya itu dia menungging, ya, itu bedanya. Nah, yang gambar bawah ini adalah proses hidup dari nyamuk, ya. Jadi nyamuk itu asal muasalnya berasal dari telur yang diletakkan oleh induk nyamuk di
bak air ya, bak yang mengandung air biasanya itu diletakkannya itu di bagian tepi bak mandinya ya, di bagian tepinya. Nah, kemudian telur itu nanti akan menetas menjadi larva ya. Setelah larva nanti dia akan tumbuh menjadi pupa. Setelah pupa dia akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa, kemudian terbang bebas di udara. Nah, ketika nanti si nyamuk dewasa itu siap untuk bertelur, maka dia akan mendekat ya, atau akan hinggap meletakkan telurnya di dekat atau di dalam tepi-tepi bak mandi yang mengandung air. Selanjutnya kita akan bahas mengenai replikasi dan transmisi virus dengue. Nah, ini kita bisa lihat di gambar yang nomor 1. Nah, pada gambar nomor 1 itu menjelaskan kalau virus itu ditransmisikan dari saliva atau airnya liur nyamuk ke manusia. Nah, pada saat nyamuk itu mau menghisap darah manusia, maka nyamuk itu akan mengeluarkan saliva yang di dalamnya mengandung antikoagulan. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mencegah supaya darah yang dihisap oleh si nyamuk itu tidak menggumpal ya. Nah, ketika nyamuk itu mengeluarkan salivanya dan saliva itu mengandung virus dengue, maka otomatis bersama dengan keluarnya antikoagulan juga keluarlah si virus dengue ke dalam darah manusia ya, ke dalam pembuluh darah manusia. Nah, kemudian di tubuh manusia virus itu nanti akan bereplikasi di organ target. Nah, di mana saja itu? Yaitu di sel-sel monosit ya, kemudian sel makrofag, kemudian sel endotel, ada sel limfosit B, dan selanjutnya ada sel Kupfer. Ya, jadi sebagian besar itu ada di sel darah putih. Nah, selain sebagian besar di sel darah putih juga menginfeksi jaringan-jaringan limfatik ya, kelenjar getah bening ya. Nah, selanjutnya si virusnya itu juga akan keluar masuk peredaran darah ya. Jadi tinggalnya di dalam peredaran darah ya, di dalam organ-organ target ya, seperti sel darah putih itu tadi dan juga jaringan limfatik. Nah, jadi virus itu akan beredar di dalam peredaran darah manusia yang sudah terinfeksi. Nah, ketika ada nyamuk lain menghisap darah si penderita, maka nyamuknya itu otomatis akan juga menghisap virus yang ada di darah itu. Nah, kemudian virusnya itu nanti akan bergerak ya dari mulut masuk ke dalam midgut nyamuk ya, ke dalam perut nyamuk. Nah, di midgut itu maka terjadi proses pertumbuhan virusnya ya, terjadi pertumbuhan virusnya. Nah, sampai akhirnya nanti virusnya itu siap ya, virus itu siap untuk menginfeksi manusia lain. Nanti virus itu akan dipindahkan dari midgut ke air liur nyamuk ya. Jadi nanti virusnya itu hidupnya di dalam air liur nyamuknya, di proboscis nyamuknya ya, di alat yang berfungsi untuk menghisap. Ketika nanti si nyamuk itu mau menghisap darah, mengeluarkan saliva untuk tujuannya mengeluarkan antikoagulan, maka bersama dengan itu juga si virusnya juga dikeluarkan. Jadi prosesnya berlangsung terus menerus. Nah, selanjutnya untuk infeksi virus dengue itu ada 2 macam periode inkubasi ya. Ada yang namanya periode inkubasi ekstrinsik dan periode inkubasi intrinsik. Maksudnya periode inkubasi ekstrinsik itu adalah periode inkubasi yang terjadi di luar tubuh manusia, yang artinya di dalam tubuh nyamuk. Sedangkan periode inkubasi intrinsik adalah periode inkubasi virus yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, ini kita bisa lihat ya pada skema patogenesis dari infeksi virus dengue. Misalnya ada pasien 1, dia itu sedang mengalami viremia. Viremia itu artinya di dalam darahnya itu mengandung virus karena infeksi dari dengue itu tadi. Nah, pada hari kelima itu ada nyamuk yang menghisap darah pasien ini. Nah,
otomatis nyamuknya kan akan terinfeksi oleh virus ini tadi. Ya, ini adalah merupakan periode inkubasi ekstrinsik. Itu periode di mana virus dengue itu ada di dalam tubuh nyamuk. Nah, kemudian selang seminggu setelah darah manusia itu dihisap oleh nyamuk, ternyata nyamuk itu juga makan atau mencari atau minum darah pasien lain, ya, orang lain, ya, misalnya seminggu setelah itu. Nah, pada seminggu setelah ini, setelah gigitan pertama, maka periode inkubasi ekstrinsiknya itu sudah selesai, ya. Pada saat ini virusnya itu sudah siap untuk ditularkan ke yang lain. Nah, sehingga ketika dia menggigit manusia di usia seminggu setelah gigitan pada pasien yang pertama, maka otomatis manusia kedua itu akan terinfeksi oleh nyamuk itu tadi. Nah, virus yang hidup di dalam tubuh manusia inilah ini merupakan periode inkubasi intrinsik, ya. Sekitar seminggu dari gigitan nyamuk baru timbullah viremia, ya, baru kita atau baru di laboratorium itu bisa diamati, ya, bisa dilihat kalau di dalam darahnya itu mengandung virus. Kalau masih periode inkubasi, maka dicek darah pun itu tidak akan tampak, ya, tidak akan muncul. Karena apa? Karena jumlah virusnya masih sangat sedikit dan ini masih periode inkubasi, jadi virusnya masih persiapan untuk bereplikasi, ya, masih tahap untuk pembelahan, ya. Pada tahap periode inkubasi intrinsik ini percuma, meskipun dicek di laboratorium itu tidak akan tampak, dan biasanya orang dalam kondisi ini juga tidak menimbulkan gejala klinis, ya. Nah, baru setelah seminggu digigit maka akan tampak viremianya, ya. Dicek di laboratorium itu sudah tampak kandungan virusnya, ya, jumlah virusnya sudah tampak. Nah, pada selang beberapa hari viremia itu baru timbullah gejala klinis, ya, atau illness ini. Nah, ini merupakan skema atau daur atau patogenesis dari virus dengue. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa nyamuk sekali terinfeksi oleh dengue ini akan menjadi nyamuk infektif seumur hidupnya, dan nyamuk ini nantinya akan menularkan kepada telur-telurnya yang biasa dikenal sebagai transovarial transmission. Selanjutnya akan kita bahas mengenai siklus hidup dari virus flavivirus, contohnya adalah virus dengue. Sebenarnya untuk siklus hidupnya itu hampir sama dengan virus-virus yang lain yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi prosesnya yang pertama, virus itu melakukan pelekatan terlebih dahulu, melekat pada reseptor yang sesuai. Nah, kemudian setelah mampu melekat atau attachment pada gambar A, kita bisa lihat, nah, virus ini nanti akan memasukkan materi genetiknya. Jadi yang dimasukkan itu adalah RNA-nya saja pada gambar B. Nah, kemudian RNA virus ini nanti akan mengontrol materi genetik dari sel host, ya. Jadi DNA-nya sel host itu akan dikontrol. Nah, pada saat DNA sel host itu dikontrol, maka terjadilah proses replikasi. Jadi ketika DNA sel host itu bereplikasi, maka RNA ini juga akan ikut bereplikasi. Nah, selain replikasi, kalau pada siklus virus pada umumnya, ya, virus DNA, terjadi proses transkripsi, ya. Transkripsi itu adalah proses menghasilkan RNA dari DNA. Jadi DNA menghasilkan RNA. Nah, karena ini virus dengue ini adalah virus RNA, ya, sudah ada RNA-nya, maka tidak perlu lagi dilakukan proses transkripsi, ya. Jadi proses transkripsinya itu tidak ada karena virus ini sudah memiliki materi genetik berupa RNA. Nah, selanjutnya langsung prosesnya kepada tahapan translasi, ya, pada gambar C. Nah, pada proses translasi ini maka dihasilkanlah
protein struktural ataupun protein fungsional. Protein struktural digunakan untuk membentuk struktur dari virus, contohnya kapsid virus, membentuk envelope virus ya, jika virus itu memiliki envelope. Nah, dan fungsional menghasilkan protein yang terkait dengan metabolismenya ya, misalnya enzim-enzim yang membantu proses translasi seperti itu. Nah, kemudian yang D sudah dijelaskan tadi terkait dengan viral RNA replication ya. Jadi ada replikasi dari RNA virus. Nah, inilah yang sudah dijelaskan tadi ya. Setelah RNA sudah dibentuk, kemudian protein-proteinnya sudah dibentuk, maka semuanya itu dirakit ya di retikulum endoplasma sel hostnya ya, dirakit. Jadi RNA virus akan digabung dengan kapsid, RNA satunya digabung dengan kapsid. Nah, sehingga dihasilkanlah ya, sehingga di badan Golgi nanti keluar vesikel-vesikelnya ini akan menghasilkan virus-virus baru yang jumlahnya lebih banyak dari yang masuk tadi. Kalau yang masuk itu tadi misalnya 1, pada saat keluar maka virus dengue-nya bisa menjadi 3 ya. Nah, virus ini tadi dijelaskan di awal kalau dia kan punya envelope ya, selubung yang berada di sebelah luar kapsidnya. Nah, virus ini punya selubung atau envelope karena virus ketika mau keluar atau rilis dari sel host itu dia keluarnya melalui proses budding atau bertunas ya, menguncup. Kita bisa lihat di gambar G ya. Jadi ketika dia keluar, gambar ya, virus maturnya, virus dewasanya, dia keluarnya melalui proses menguncup. Nah, jadi ada bagian dari sel host yang melingkupi lapisan dari virusnya ya. Jadi lapisan sel hostnya itu akan melingkupi bagian luar dari kapsid. Nah, hal inilah yang menyebabkan envelope atau lapisan luar dari virus itu strukturnya hampir sama dengan membran sel hostnya ya. Itulah alasannya kenapa kok bisa sama. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan infeksi virus dengue dengan antibodi yang dihasilkan oleh sel tubuh manusia. Di gambar sebelah kiri atas yang ada tulisan initial infectionnya, ini merupakan skema yang terjadi ketika seseorang terinfeksi virus dengue untuk pertama kalinya. Nah, virus dengue ini adalah yang gambar bulat merah kecil, itu adalah virus dengue misalnya dengan serotipe A. Virus ini menginfeksi tubuh manusia ya, sel tubuh manusia. Masuknya awalnya 1, kemudian ketika rilis ya, ketika keluar virusnya itu bisa menjadi lebih dari 1 ya. Ketika virus itu menginfeksi sel tubuh manusia ya, maka sel tubuh ini bisa menjadi APC ya, antigen presenting cell. Ingat di pelajaran biologi sel dan molekuler di semester 3, jadi sel itu sendiri bisa menjadi APC, antigen presenting cell, yang mempresentasikan si virus sebagai antigen kepada limfosit ya. Di sini ada limfosit T dan juga ada limfosit B. Nah, inilah yang menyebabkan limfosit T ini nanti akan mempengaruhi atau mengeluarkan sitokin ya, sehingga membantu proses pemusnahan si virus yang masuk itu tadi. Nah, limfosit B ini nanti akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma nanti akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini juga yang nantinya akan menghancurkan ya, atau akan memusnahkan virus yang masuk ke dalam sel tubuh manusia. Nah, antibodi yang terbentuk ini nantinya akan bertahan lama di dalam tubuh manusia, sehingga ketika ada infeksi ulangan ya, atau reinfection dengan serotipe yang sama, misalnya yang menginfeksi itu adalah virus dengue dengan serotipe A yang sama dengan yang awal, maka tidak akan jadi
atau tidak akan bermanifest klinis kembali ya. Karena apa? Karena sudah ada antibodinya. Nah, berbeda dengan ketika infeksi yang terjadi itu berasal dari serotipe yang kedua. Kita bisa lihat di gambar di bawahnya yang ada tulisannya second infection with different viral type. Jadi ketika ada infeksi kedua dengan serotipe yang berbeda, maka antibodi yang pertama ya di belah atas ini kan antibodinya warnanya merah, itu tidak mampu menghalau virus yang warnanya biru ya, karena serotipenya berbeda. Jadi tidak bisa menghalau, tidak bisa mengurung ya si virusnya, virus dengan serotipe yang berbeda. Sehingga bukannya malah membunuh virus yang masuk, tetapi malah menyebabkan si virus itu malah semakin giat untuk bereplikasi. Sehingga ketika yang masuk itu virusnya misalnya 4, maka yang keluar itu bisa lebih dari 8 ya, bisa 10, bisa belasan ya. Kalau yang masuk itu ratusan, maka yang keluar itu bisa saja ribuan. Nah, proses ini ya, maka fenomena ini disebut sebagai ADE atau antibody dependent enhancement ya. Itu artinya antibodi yang terbentuk pada infeksi yang pertama itu tidak mampu menghalau ketika ada infeksi dengan serotipe yang berbeda. Nah, itu adalah mekanisme ADE. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manifestasi klinis dari infeksi virus dengue. Jadi, manifestasi infeksi virus dengue itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah asimptomatik, ketika seseorang itu terinfeksi virus dengue tetapi tidak menimbulkan gejala klinis. Nah, itu artinya asimptomatik. Nah, sedangkan yang bergejala itu disebut simptomatik. Nah, untuk yang bergejala itu dibedakan beberapa macam lagi. Yang pertama, ketika gejalanya itu hanya seperti demam biasa, jadi hanya seperti infeksi virus biasa, itu dikenal sebagai undifferentiated fever atau hanya sindrom seperti virus biasa, demam ya, demam yang nantinya bisa sembuh sendiri. Nah, yang kedua itu ada yang namanya dengue fever syndrome, jadi sindrom demam dengue ya. Nah, sindrom demam dengue ini dibedakan menjadi dua ya. Ada yang tanpa perdarahan, yang kedua dengan perdarahan ya. Nah, ini biasa kita kenal sebagai demam dengue ya, atau dengue fever DF. Contohnya yang dengan perdarahan itu ketika muncul ruam-ruam atau peteki di bawah kulit. Nah, ini adalah contoh dari dengue fever. Nah, kemudian yang bergejala itu selain DF itu ada yang namanya dengue hemorrhagic fever ya. Selain perdarahan, dia juga ada yang namanya plasma leakage ya. Ada perembasan plasma. Nah, karena adanya perembasan plasma ini ya menyebabkan, nah ini bisa timbul dua. Ada yang tidak menimbulkan shock, ada yang menimbulkan shock ya. Cirinya apa? Timbulnya shock ketika tekanan darahnya itu terlalu rendah, denyut nadi hampir tidak teraba, kemudian telapak tangannya itu dingin sekali. Nah, itu adalah salah satu beberapa ciri dari shock ya. Infeksi dengue dengan adanya perdarahan dan ada tidaknya shock ini masuk dalam kategori atau klasifikasi dengue hemorrhagic fever atau DHF ya. Jadi nanti kalian perlu bedakan ya manifest klinis berdasarkan macam-macam gejala yang ditimbulkan oleh si pasien. Nah, untuk manifest klinis infeksi virus dengue ini, untuk manifest klinis awalnya itu biasanya ditandai dengan fase febris ya atau demam. Nah, pada umumnya demamnya itu adalah sangat tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius ya, hari pertama, kedua sampai hari ketiga. Selanjutnya pada hari ketiga, hari keempat, kelima dan keenam itu biasanya
demamnya itu turun ya, tapi ini perlu diwaspadai karena pada umumnya pada saat demam turun inilah bisa jadi ini merupakan fase kritis. Biasanya di sini terjadi shock bleeding ya, jadi ada perdarahan, ada shock ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Nah, ciri lainnya itu biasanya mukanya kemerahan ya, bisa karena febris atau demamnya, atau bisa juga karena adanya peteki ya. Peteki itu adalah perdarahan di bawah selaput mukosa di tubuh kita. Nah, selain itu biasanya mengalami nyeri seluruh tubuh, kemudian nyeri otot atau mialgia, kemudian sakit kepala, nyeri tenggorok, kemudian ada juga yang mual muntah. Nah, ini adalah manifest klinis pada fase febris atau demam yang biasanya muncul di awal-awal. Setelah fase febris, kita memasuki fase kritis. Nah, pada fase kritis ini biasanya terjadi pada hari ketiga sampai hari ketujuh sakit ya, biasanya ditandai dengan penurunan suhu tubuh. Nah, pada saat suhu tubuh turun ini perlu diwaspadai karena pada fase ini sering malah menjadi fase kritis untuk penderita dengue. Nah, pada saat fase kritis ini biasanya terjadi kenaikan permeabilitas kapiler ya. Jadi permeabilitas pembuluh darah kapiler itu meningkat. Nah, karena meningkatnya permeabilitas kapiler itu menyebabkan kebocoran plasma. Kebocoran ini biasa berlangsung sekitar 1-2 hari. Nah, sebelum terjadi kebocoran plasma itu didahului dengan sel darah putih itu yang rendah ya, atau leukopenia progresif, disertai juga dengan penurunan hitung trombosit. Nah, karena dua hal inilah yang menyebabkan plasma itu mudah merembes ya ke kapiler darah. Jika ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka shock pasti terjadi ya. Ciri-cirinya shock tadi apa? Tekanan darahnya sangat rendah ya, hampir tidak teraba, kemudian telapak tangannya itu biasanya dingin sekali. Nah, itu salah satu ciri dari shock. Nah, setelah fase kritis itu sudah terlalui, maka masuklah ke dalam fase pemulihan. Nah, pada fase pemulihan ini, keadaan umum pasien itu biasanya sudah mulai membaik, nafsu makan itu sudah mulai pulih kembali, kemudian platelet ya atau trombosit darah itu sudah mulai meningkat, kemudian IgM atau IgG-nya, antibodinya itu ketika dicek di darah ya di laboratorium itu sudah mulai tampak dan meningkat. Nah, IgM dan IgG inilah yang menjadi antibodi ketika nantinya ada reinfeksi dengan serotipe yang sama dengan yang awal. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai diagnosis infeksi virus dengue. Jadi, diagnosis yang bisa dilakukan pertama itu adalah berdasarkan klinisnya, jadi manifest klinisnya. Kita bisa tanya ke pasien berdasarkan anamnesis ya. Jadi misalnya sudah demam berapa hari, riwayat perjalanan selama ini kemana, kemudian apakah di daerah atau di sekitar rumah itu ada yang pernah mengidap manifest yang sama atau tidak gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan gejala klinis yang muncul, misalnya ada tidaknya guam ya atau peteki. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium dengan mengambil sampel darah, kemudian dihitung nilai Hb-nya, hematokritnya, kemudian plateletnya. Nah, hasilnya ini nanti akan menjadi dasar penentuan apakah orang tersebut terinfeksi dengue atau tidak. Nah, selain pemeriksaan hematologis ini juga bisa dilakukan pemeriksaan serologis untuk mengecek IgM dan IgG terhadap infeksi virus dengue itu tadi ya. Kalau di situ muncul IgM ya berarti orang tersebut terinfeksi virus dengue dalam waktu dekat. Kalau dia teridentifikasi adanya IgG berarti kemungkinan orang tersebut sudah terinfeksi virus dalam jangka waktu lama dan berada di fase penyembuhan. Atau bisa juga karena orang tersebut sudah melakukan vaksinasi
virus dengue. Atau bisa juga dengan pemeriksaan antigen ya. Jadi sampel darah pasien diambil, kemudian yang diamati itu adalah antigennya. Selanjutnya bisa juga dilihat dengan dari segi virologinya, yaitu dilihat kultur virusnya menggunakan PCR. Selanjutnya kita akan bahas mengenai terapi dari infeksi virus dengue. Jadi terapinya itu adalah secara suportif saja, untuk tujuannya adalah pemberian cairan, entah itu secara peroral atau melalui infus, atau terapi gejala. Misalnya kalau demam diberi paracetamol, kemudian diberi multivitamin untuk meningkatkan sistem imun tubuhnya. Kemudian diberi antibiotik bila ada infeksi bakterial sekunder ya. Karena apa? Karena penderita dengue itu berarti kan sistem kekebalan tubuhnya itu sedang diserang ya, otomatis kekebalan tubuhnya itu menurun, sehingga tidak menutup kemungkinan ada infeksi sekunder ya, atau koinfeksi dengan mikroba lain, contohnya itu bakteri. Jadi ketika ada koinfeksi dengan mikroba lain, contohnya bakteri, maka bisa diberikan antibiotik. Terus yang terpenting adalah observasi kondisi pasien secara rutin oleh dokter atau perawat yang membidangi. Selanjutnya ini adalah pencegahan agar kita tidak terinfeksi oleh virus dengue. Jadi yang pertama itu adalah mencegah supaya kita tidak tergigit oleh nyamuk dengue ya. Jadi misalnya kita rajin-rajin melakukan 3M ya, menguras, menutup, mengubur. Nah selanjutnya kalau kita keluar rumah ya, kita usahakan pakai baju yang lengan panjang, kemudian di rumah diberi selambu ya, atau net nyamuk ya, supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian bisa juga pakai penyemprot serangga ya. Selanjutnya itu ada yang namanya surveillance ya, pendataan kasus. Jadi ketika ada wabah ya, ada wabah di suatu desa, maka surveillance ini perlu dilakukan ya, supaya tidak semakin meluas. Nah kemudian ada manajemen kontrol faktor ya, misalnya dengan pemberian abate, dilakukan fogging ya. Selanjutnya batasi masyarakat ya, mobilisasi masyarakat. Kalau terjadi wabah atau pandemi, maka diusahakan mobilisasi masyarakat itu ditekan. Kemudian adakan penyuluhan atau seminar-seminar, jadi memberitahu kepada warga-warga desa misalnya yang kurang pengetahuan terhadap dengue, untuk pencegahannya, bagaimana untuk menekan mengendalikan penyebarannya ya, itu diperlukan. Kemudian ketika ada outbreak, maka perlu dilakukan kontrol ya, kontrol outbreak. Cukup sekian untuk penjelasan materi virologi terkait virus dengue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.